tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya yang paling utama dan pertama kali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya di akhir zaman. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan atau sama-sama membaca ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 168 hingga ayat 170 yang kurang lebih berkaitan dengan tiga permasalahan, yaitu perintah Allah di dalam Al-Quran untuk memakan makanan yang ada di bumi ini yang halal dan halalan thayyibah. Kemudian juga Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan Allah menyebutkan setan itu hanyalah menyuruh kepada keburukan dan kekejian, dan supaya manusia itu mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahui. Kemudian di ayat 170 disebutkan tentang orang-orang yang diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah. Mereka justru mengatakan apa? Kami mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Tidak bisa dilepaskan kebiasaan atau ajaran nenek moyang mereka. Padahal mereka itu tidak memahami sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi di ayat yang sebelumnya yang kita bahas, yaitu ayat 171, itu di ayat sebelumnya 170, Allah telah menjelaskan bahwasanya mereka itu tidak mau tunduk terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Ajaran para rasul mereka tidak mau tunduk, patuh kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Bahkan mereka itu berdalih, yaitu bertaklid atau mengikuti, mengekor atau membeo apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan mereka tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, dan mereka senantiasa berada terus menerus, mereka terus menentang atau membangkang kebenaran tersebut. Ini di antara penyebab orang itu mendapatkan penghalang itu seperti mengikuti hawa nafsu. Maka di ayat yang akan kita sampaikan ini satu ayat penjelasannya, yaitu perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Ada perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Untuk tilawahnya kita baca ayat 171 sampai berapa? 173 ya, 173. Sengaja saya lebihkan supaya bacanya tidak satu ayat. Kita baca dulu, bisa dilihat di tampilan di atas dari ayat 171 sampai 170. Jika ada pun nanti penjelasan tafsirnya hanya 171 ini. Ya, tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u
إلا دعاء ونداء مثل الذين كفروا كمثل الذين ينعقون بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. Sampai sini dulu untuk bacanya insyaallah. Meskipun ini temanya seringkali seperti diulang lagi, mirip di ayat-ayat sebelumnya. Demikian juga ayat yang akan setelahnya juga mirip dengan ayat-ayat sudah lewat insyaallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 171, wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Wa matsal dan perumpamaan. Matsal itu adalah as-sifat wal hal, yaitu perumpamaan sifat atau suatu keadaan. Jadi bisa diterjemahkan dan perumpamaan atau dan keadaan mereka seperti itu. Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, atau perumpamaan dan perumpamaan orang-orang kafir atau keadaan orang-orang kafir itu seperti apa? Kama sadilladzi yan'iqu, kama sadilladzi yan'iqu bima la yasma'u, yaitu perumpamaannya seperti penggembala, seperti penggembala. Yan'iqu itu adalah yasiku, berteriak-teriak, manggil-manggil. Yan'iqu seperti itu. Wa huwa siyah wa raf'us shaut, berteriak dengan meninggikan suara. Jadi penggembala kan seperti itu. Ikuti manggil-manggilnya itu ya, manggil gembalaannya gitu ya. Nah, pernah betul manggil-manggil gembala, manggil-manggil hewan ini ayam paling ya kalau ya, kalau saya belum pernah. Intinya kurang lebih seperti itu ya, dipanggil-panggil ya, dipanggil-panggil. Seperti penggembala yang memanggil hewan yang tidak mendengar. Sejatinya mendengar, cuma hanya dengar suara saja. Hewan itu mendengar suara, ya apa istilahnya? Ya mendengar suara saja, tapi tidak tahu ini apa isinya. Itu hewan itu seperti itu. Nah, jadi perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang menggembala gembalaannya, yang memanggil hewan yang tidak mendengar, illa du'a'aw wa nidaa'a, kecuali doa itu apa? Yaitu sekedar panggilan dan seruan saja. Doa itu adalah panggilan. Apa bedanya sama nida? Kalau ad-du'a itu adalah talabul ba'id ka'adabis
Ad-du'a thalabul qarib. Ya. Thalabul qarib. Yaitu panggilan kepada yang dekat, namanya doa. Jadi kalau berdoa itu sejatinya memanggil yang dekat. Berarti manggilnya keras apa pelan? Keras. Pelan ya. Karena yang dekat. Nah, mungkin orang manggil yang dekat dengan keras ya, seperti itu. Kecuali lagi marah. Ya, lagi marah pasti jarak 1 meter bisa ngomongnya seperti orang 10 meter ya. Ada yang mengatakan kenapa orang marah itu suaranya keras seperti itu, orang yang lagi jauh, karena hatinya lagi jauh, hatinya jauh dengan orang tersebut, ya kan? Jadi hanya keras seperti itu. Jadi doa itu adalah panggilan yang untuk yang dekat, seperti itu. Panggilan kepada yang dekat, seperti doa seorang mukmin kepada Rabbnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi pelan seperti itu. Adapun nida, thalabul ba'id, itu adalah panggilan kepada yang jauh ke adzan sholat, seperti adzan sholat. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, adzan itu oleh Rasulullah disebut dengan nida, panggilan, itu nida. Dalam hadisnya kalau tidak salah, man yasma' anida, kurang lebih seperti itu. Siapa yang mendengar seruan ini tetapi tidak tidak mendatanginya, fala sholatalah, maka tidak ada sholat bagi. Ini kurang lebih seperti itu dalam masalah adzan, dalam masalah adzan. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Anna Bilalan anda sautan." Anda itu maksudnya nida ya. Sesungguhnya Bilal itu adalah orang yang paling keras suaranya dari umat ini. Kenapa beliau dipilih? Karena selain suaranya bagus dan juga lantang gitu ya, keras. Jadi memanggil itu jelas. Ketika itu belum ada pengeras suara, makanya dipilih. Maka sudah pengeras suara pun hendaknya di antara orang yang harusnya dipilih sebagai muadzin ya yang jelas. Jangan sampai genyem gitu. Ini jelas, ini adalah adzan. Kembali ke sini, di sini jadi perumpamaan orang kafir itu seperti penggembala yang memanggil hewan yang tidak mendengar selain sekedar panggilan dan seruan saja. Sumum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu sumum, yaitu faqidu hasatis sam'i fa huwa la yasma'. Yaitu apa? Orang yang kehilangan indera pendengaran. Indera pendengaran itu sumum. Ya, ini sudah di awal-awal surat Al-Qur'an sudah disebutkan ya. Indera pendengarannya itu hilang. Yaitu dia tidak mendengar, atau bahasa kita tuli ya. Kemudian bukmun itu adalah faqidu hasatin nutqi fa huwa la yantiq, yaitu yang kehilangan indera bicara, yaitu apa? Bisu. Tuli, bisu, umyun itu sudah jelas, itu apa? Buta. Umyun itu buta. Sudah tuli, bisu dan naudzubillah kalau ada orang mau kadirkan kondisi seperti itu kan sengsara seperti itu ini Pak. Sudah tidak mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat lagi. Itu kan kondisinya mungkin cacat yang sangat menyakitkan, dan badan kalau kafir seperti itu kan sangat sengsara sekali. Meskipun seringkali Allah itu memberikan kelebihan orang yang dapat kekurangan seperti itu. Contoh orang tidak bisa melihat tapi diberikan kelebihan ini dan itu terus. Karena melihat ini. Jadi perumpamaan mereka itu tuli, bisu dan buta. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak mengerti. Yaitu mereka tidak bisa memahami makna perkataan dan tidak dapat membedakan berbagai hal karena alat pemahaman mereka yaitu akal tidak berfungsi. Sudah tuli, bisu, buta,
tidak digunakan. Seperti ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kepada penjelasan satu ayat ini, ada pertanyaan di sini. Mengapa Allah mensifati orang kafir dengan sifat-sifat tersebut? Jadi seperti hewan yang dipanggil, hanya mendengar apa? Hanya suara saja, panggilan, sekedar panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, buta dan tidak menggunakan akalnya. Mengapa orang kafir disifati demikian? Di sini disebutkan Allah karena mereka itu sudah benar-benar taklid, sebagaimana ayat sebelumnya. Mereka itu sudah mengekor dengan suatu pendapat tanpa memperdulikan keterangan dalil. Pokoknya apa kata dia diikuti. Seperti itu. Dan mereka terus-menerus seperti itu, berada di atas kesesatan, dan mereka tidak menggunakan pikiran mereka, tidak menggunakan pikiran mereka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan mereka tidak merenungi kondisi tersebut. Maka kondisi mereka itu seperti binatang. Ini disebutkan kurang lebih maknanya mengapa disifati demikian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Disebutkan di sini kalau lamma naddadatil ayatu qabla hadhihi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat sebelumnya itu mencela taklid, bitaklidi wal muqallidin. Allah mencela taklid dan para pengikut buta, orang yang mengikuti pengekor tetapi pembeyoknya buta, jadi tanpa mau mengproses kebenarannya. Alladzi yu'attiluna hawasahum wa madarikahum, yang mana mereka itu telah mematikan pendengaran dan pemahaman mereka. Pokoknya sudah yang tidak digunakan itu akalnya, pendengarnya tidak digunakan, akalnya tidak digunakan. Wa yaf'aluna ma yaqulu lahum ru'asa'uhum wa yutikuna ma ya'murunahum bihi muslimin bihi la ya'rifuna. Seperti itu. Lalu mereka melakukan apa saja yang dikatakan para pemimpin mereka. Pokoknya sendiko dawuh, apa yang dikatakan yang pasti benar, tidak perlu di-cross-check. Jadi sejatinya kita mengikuti para ulama itu ketika memang ulama tersebut ya berdasarkan dalil. Tidak harus selalu mengatakan ayat itu ya, tetapi bisa jadi secara kandungannya itu sesuai, ucapannya itu sesuai dengan dalil, pengamalan juga seperti itu. Ya, jadi mereka melakukan apa saja yang dikatakan para pemimpin mereka, serta menaati apa saja yang diperintahkan kepada, mungkin ini yuti'u ya, tapi ini yuti'u ya, mungkin maksudnya yuti'u, diperintahkan kepada mereka tanpa mengetahui mengapa mereka melakukannya atau meninggalkannya. La ya'rifuna lima fa'alu wa lima taraku. Mereka tidak peduli mengapa mereka melakukannya atau meninggalkannya. Namanya orang membeyokkan seperti itu, gak peduli ini orang yang diikuti itu melakukan apa, meninggalkan apa, tidak peduli. Yang penting apa? Diikuti. Ja'at hadhihi ayat bi suratin ajibah. Setelah Allah menjelaskan yang hal demikian di ayat sebelumnya, maka Allah mendatangkan di ayat ini dengan gambaran yang ajibah. Gambarannya apa? Begitu menakjubkan, ajibah. Wa mathalil gharib lilladina yu'attiluna qawahum al-aqliyah wa yaktafuna bit-tab'iyyah fi kulli syai'in hatta asbahu kasya minal ghanami yasuquha ra'iha. Maka datanglah ayat ini dengan gambaran yang menakjubkan dan perumpamaannya unik. Perumpamaannya begitu unik. Ini kan unik, perumpamaan tapi unik. Orang diumpamakan seperti itu kan unik. Kita juga malah jadi tahu sifat binatang tersebut yang ternyata kayak gitu. Jadi kita paham bagaimana binatang tersebut itu hanya dengan suara apa, paham maknanya.
Jadi yang unik bagi orang-orang yang mematikan kemampuan berpikir mereka. Mereka punya otak tetapi tidak digunakan dan hanya puas menjadi pengikut dalam segala hal. Pokoknya ngikutin saja, ikut saja. Ini sejatinya umat Islam itu diajak oleh Allah itu supaya menjadi orang yang cerdas, manusia yang cerdas. Kenapa? Tidak hanya ngikutin saja, tetapi apa? Harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Buktinya tentunya pertama kali ya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan haitsu sya'a. Mengapa disebutkan gambaran yang menakjubkan dan perumpamaan yang begitu unik? Karena di sini disebutkan haitsu sya'a fa idza na'aqo biha da'iyan laha ajabathu walau kana du'a'uhu iyahu li dzabhiha. Ini mungkin kalau dikaitkan nanti khutbah ini ya, mereka menjadi seperti sekumpulan kambing yang digiring penggembalanya kemana saja ia mau. Coba kambing kan di apa ya, kalau ada di ya angon paling lebih baik belum ya, digeret paling di saja kemana saja mau ya kan, nggak tahu kemana ya kan. Apakah ada kambing tanya Pak kiat paling di sini nggak pernah aja kan, nggak pernah ya kan. Ada apa tidak, nggak tahu umpet-umpetnya itu apa, kan hanya suara dia itu umpet-umpet juga ya. Tidak maknanya apa ya. Jika penggembala itu berteriak memanggil mereka, jadi digiring, woi sana, woi saja giring ya. Maka di antara hal yang menyebabkan manusia itu bisa melatih kesabaran itu angon begitu. Makanya para nabi kan angon ya. Angon menggembala kambing. Rasul itu menghidupi dirinya sendiri pas masih kecil itu menggembalakan ternaknya penduduk Makkah. Kemudian beliau dapat dari situ walau masih kecil usia mungkin kalau di kita ya SD, usia SD itu sudah baik. Kemudian setelah itu diajak oleh pamannya sampai ke negeri Syam dan sudah budak. Jadi binatang ternak itu tidak paham, digiring kemana dia tidak paham, diseru kemana dia tidak paham, hanya ikutin saja. Mereka menjawabnya meskipun panggilan itu untuk menyembelih mereka. Digiring ternyata mau disembelih nggak tahu. Tapi kan kalau manusia mau diri kan, wah saya mau disembelih kan nggak mau ya. Nah, ini binatang ternak itu seperti itu. Apa ada protes aku kok paling atau di kurban gitu ya, atau di sembelih dan seterusnya. Ini mereka tidak ada yang mengetahui. Jadi manut saja seperti itu. Wakada idza najaha bi an kana ba'idah ajabathu wa hiya la tadri limanudi. Demikian juga tatkala sang penggembala itu memanggilnya dari yang tempat yang jauh, dia juga mungkin ada cara-cara sendiri yang manggil binatang gembalaannya ya, seperti itu. Jadi nurut mendekati si pemiliknya dan dia tidak tahu kenapa dia dipanggil, pokoknya hanya suara saja, suara saja. Dia la tasma'u wa la tafham. Dia itu tidak mendengar dan tidak paham illa mujarradas saut, hanya sekedar suara saja. Jadi nurutnya itu karena mendengar suara, tidak paham itu mau diapain, untuk apa. Alladhi alafathu bitaqlid at-tawil wal ittiba' biduni dari. Sebab mereka tidak mendengar dan tidak memahami selain sekedar suara yang tidak mereka kenali karena kebiasaan taklid yang panjang dan mengikuti tanpa dalil. Tapi itu tadi ya, mengikuti tanpa dalil, ya, mengikut saja atau membelok saja. Kalau ibu jamaah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada penafsiran lain. Kalau ini penafsirannya berarti maknanya perumpamaannya itu apa? Orang kafir diumpamakan seperti binatang-binatang gembalaan tadi ya. Ada penafsiran lain, ini maknanya adalah yang dimaksud adalah orang kafir itu berdoa atau beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka yang tidak bisa mendengar sama sekali. Kalau patung berhala kan memang sama sekali nggak bisa mendengar, sama sekali nggak bisa mendengar.
Nah, kalau hewan ini masih mendengar cuma nggak paham apa itu tadi. Tetapi penafsiran yang pertama ini lebih mendekati kepada benar. Penafsiran kedua kurang. Maknanya adalah bukan itu. Jadi ada dua penafsiran, tetapi yang pertama ini sepertinya yang lebih sahih disebutkan oleh ahli tafsir itu yang lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matsalul ladzina kafaru." Maka perumpamaan orang kafir itu fi jumudihim wa taqlidi abaihim fi syirki wa dhalal. Perumpamaan orang kafir dalam hal apa? Kejumudan mereka. Jumud itu apa? Kekakuan. Sikapnya itu kaku, kekakuan mereka dan taklid mereka kepada nenek moyang mereka dalam hal apa? Dalam hal fisyirki wa dhalal, dalam kesyirikan dan kesesatan. Seperti itu. Dalam hal kesyirikan dan kesesatan. Pokoknya kayak gitu ya. Dan dia kayak gini. Ikutin tanpa mau mengecek kebenaran, ada keterangannya dari Al-Qur'an apa tidak, seperti itu, atau dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah kan diutus untuk fungsinya untuk menjelaskan hal kebaikan yang bisa mengantarkan manusia ke surga dan hal keburukan yang bisa menyebabkan manusia masuk ke neraka, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamannya seperti kamar tadi gonamin, seperti kambing yang biha ra'iha fa huwa idza shaha fiha da'iyan laha. Yaitu seperti kambing yang dipanggil oleh penggembalanya. Bisa penggembala itu pemiliknya langsung ataupun orang yang bekerja sebagai penggembala. Fa huwa idza shaha fiha, di mana sang penggembala itu berteriak memanggil diri. Au munadiyan, atau memanggil-manggilnya laha. Sami'atis sauta wa ajabat. Hewan tersebut, kambing tersebut mendengar dan mendekat sumber suara. Walakin la tadri limadza du'iyat. Akan tetapi hewan kambing tersebut itu tidak tahu untuk apa dia itu dipanggil. Untuk apa ya? Wala limadza nudiyat bi faqdiha wal aql. Mereka mendengar suara dan menjawabnya, tetapi tidak mengetahui mengapa dipanggil dan untuk apa diseru, karena hilangnya akal mereka. Karena hilangnya akal mereka. Wa hadzal mathalu shalihun likulli man yad'u ahlal kufri wa dhalal ila iman wal hidayah wa huwa ma'a man yad'u ma'al kafarati wal muqallidin wa dhalal wal jamidin kama alladhi yan'iku ila akhir. Perumpamaan ini cocok bagi setiap orang yang mengajak orang-orang kafir dan orang yang tersesat kepada iman dan petunjuk. Keadaan para penyeru itu bersama orang kafir, pengikut buta dan orang-orang yang sesat, beku pemikirannya seperti orang yang berteriak memanggil hewan. Seperti itu. Jadi ini Islam itu sebenarnya mengajak manusia itu menggunakan akalnya, tetapi apa ya, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil seperti dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu harusnya umat itu cerdas. Jadi, kalau ngikut itu saya enggak cerdas itu, ya kan? Hanya ikut-ikutan saja. Kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-An'am di ayat yang lain ini menguatkan hal ini berkaitan dengan perumpamaan ini. Itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 39. Surat Al-An'am 39. Walladzina kafaru bi ayatina summum wa bukmun fid dhulumat. Orang-orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itu summum wa bukmun. Yaitu mereka apa? Tadi sumur tadi tuli dan bisu, tuli dan bisu di dalam kegelapan. Kalau di ayat yang tadi di perumpamaan tadi apa? Mereka tidak atau buta. Ini tidak bisa melihatnya karena di dalam kegelapan. Seperti itu. Sama saja tidak bisa melihat juga. May yasha'illahu yudlilhu.
Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah sesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Dan siapapun yang Allah kehendaki, maka Allah tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Jadi Allah bisa berkehendak dua. Bisa siapa yang Allah kehendaki tersesat, ya tersesat. Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, ya petunjuk. Maka orang yang dikehendaki mendapatkan petunjuk berarti dia adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha menyatukan antara takdir dan apa yang Allah cintai. Ya. Jadi ini akan bahagia sekali manusia yang misalkan ini kita ingin mendapatkan kebaikan, kan tidak mesti Allah kehendaki kita mendapat kebaikan tersebut. Maka kita berusaha untuk itu. Dan selama itu adalah hal yang dicintai Allah Subhanahu. Tatkala Allah mewujudkan hal yang baik tersebut, maka dia adalah seorang yang sangat beruntung seperti itu. Di antara hal yang paling mulia adalah kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan hidayah itu terhalang dari diri. Kurang lebih seperti itu penjelasan ringkasnya ini. Nah, sekarang kita sampaikan 4 kesimpulan dari atau berdasarkan ayat yang mulia ini. Yang pertama, tasliyatul du'ati ila Allah Ta'ala indama yuwajibuna al-muqalladah min ahli syirk wa dhalal. Hiburan bagi para dai, yaitu orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Orang-orang yang dai itu maksudnya adalah orang yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada agama Allah. Ini dihibur di dalam ayat ini. Ketika menghadapi para pengikut buta kan butuh kesabaran, dijelaskan nggak mau, ya kan sulit kan? Coba menghadapi orang yang kaku seperti itu kan gimana caranya supaya dia itu bisa menerima kebenaran, sulit karena dia sudah dari dulu mengakar seperti itu, meskipun itu keliru dari kalangan musyrik dan orang-orang yang tersesat. Jadi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar ketika menghadapi orang-orang yang demikian. Ini yang pertama, ada hiburan. Kemudian yang kedua, hormat taklid di ahli ahwa. Haramnya bertaklid kepada ahli atau pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang menyelisihi petunjuk. Haramnya taklid kepada orang yang mengikuti hawa nafsu atau mengacu kepada hawa nafsu. Seperti itu wallahu a'lam. Ketiga, wujubu talabil ilmi wal ma'rifah hatta la yaf'al mu'minu wa la yatruku illa ala ilmin bima fa'ala wa bima taraka. Wajibnya menuntut ilmu sejatinya ini adalah ada tersirat dorongan untuk kita menuntut ilmu, karena supaya kita terlepas dari belenggu taklid itu apa? Kita belajar ilmu, kan sudah tahu oh ini enggak benar ini. Seperti itu. Jadi wajib menuntut ilmu dan pengetahuan agar seorang mukmin tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu kecuali dengan ilmu. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu, kita meninggalkan sesuatu juga berdasarkan ilmu. Kenapa kamu gak melakukan itu? Ya, berdasarkan ilmu yang saya pelajari ini juga diperintahkan oleh Allah seperti itu. Ini tidak baik. Ini maka harus berdasarkan ilmu. Jangan hanya ikut-ikut orang saja. Ibaratnya apa sih? Ngalor tidur itu ya seperti itu. Jadi melakukan sesuatu dengan ilmu, meninggalkan sesuatu dengan ilmu. Apa yang dia lakukan dan dia tinggalkan itu berdasarkan ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan apa? Manusia terhadap makan dan minum. Melebihi. Kenapa? Karena makan dan minum sehari berapa kali? Kan paling 3 kali ya, minum, kan nggak sampai sekian menit minum ya kan, menit minum ya kan, tetapi ilmu itu dibutuhkan setiap helaan nafas kita, setiap helaan nafas kita. Gampangannya gini, gampang sekali. Apa ya? Kita bangun tidur ada ilmunya, ada apa?
ada doanya kan? Itu ilmu apa tidak? Ilmu kan? Nanti habis itu mau habis aktivitas setelah bangun tidur kalau pagi kemana yang dituju? Kamar mandi, ada ilmunya enggak? Ada. Itu baca doa sebelum apa lembaga? Jangan sampai salah ya nanti doa apa bacanya doa yang salah. Saya punya teman kelas ya. Yaitu dia ngajarin seorang premannya dia obat itu ya, diajari doa-doa. Pas lagi ada masalah dia kan takutan baca doa bangun tidur mau tidur. Padahal lagi kondisi takut gitu. Artinya doanya lain gitu, doa bangun tidur atau intinya doa yang tidak pas. Jadi harus sesuai dibiasakan seperti itu. Kamar mandi, demikian juga apa baca Bismillah sebelum itu tentunya ya, supaya tidak dipandangi oleh, tidak melihat oleh setan negatif. Kemudian keluar ada doanya lagi ya kan seperti itu dan seterusnya. Ada siwak, gosok gigi itu kan ajaran Rasulullah SAW dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalau subuh ya sholat sebelum subuh itu sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kan ilmu. Kemudian berjalan apa menuju ke masjidnya ada ilmu, keluar rumahnya ada doanya. Itu baru masalah doa saja loh, baru masalah doa saja. Keluar rumah, kemudian sepanjang perjalanan menuju masjid itu aslinya ada doanya, ada doanya. Bisa kita baca gitu terus. Ada yang pas keluar, ada yang itu bisa sambil zikir dan seterusnya. Kemudian masuk masjid dan seterusnya. Nah, setelah itu sudah selesai ada zikir dan seterusnya atau apa lagi. Udah persiapan kerja, berangkat kerja, gitu kan. Pas kerja juga harus apa yang harus dilakukan. Dan ini kan semuanya butuh ilmu semuanya. Gitu. Mau tidur lagi, gitu ya. Semua aktivitas itu aslinya ada petunjuk dari agama kita. Agama kita ini menunjukkan agama kita itu agama yang sudah sempurna. Jadi kita butuh ilmu. Ya. Jadi di dalam ayat ini adalah terdapat dorongan untuk kita beramal itu dengan ilmu dan meninggalkan sesuatu juga dengan ilmu. Meninggalkan sesuatu yang ini tidak baik maka tinggalkan, ada ilmunya. Kan ada ilmu yang untuk diamalkan, ada ilmu yang justru malah ditinggalkan. Contoh, misalkan suatu ketika ada tim apa ya? Tim bencana, tim penanggulangan bencana. Ini selain masalah agama ya sebenarnya. Kesini misalkan terkait dengan bagaimana menghadapi kebencanaan. Kan ilmunya bukan untuk dipraktekkan ya. Tetapi kalau tiba datangnya Allah takdirkan, dipraktekkan ya. Oh, kapan nanti saya ini bukan sengaja menjatuhkannya. Atau ilmu yang lain misalkan mau kurban, kan? Tentang kurban, tata cara penyembelihan dan sebagainya itu kan butuh ilmu. Atau hal-hal yang tidak boleh misalkan, oh jangan diamalkan, jangan dipraktikkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, la yutabi illa ahlul ilmi ila ahlul ilmi wal basira fid din. Wal basira fid din. Li anna tiba'al juhali yuktabaru taqdiran. Tidak boleh mengikuti kecuali orang-orang yang berilmu dan memiliki pemahaman agama yang benar. Karena mengikuti orang-orang bodoh termasuk taklid buta. Kalau itu jamaah muslimin yang semoga rahmat Allah Subhanahu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat itu dicabutnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Di antara bagaimana Allah mencabut ilmu yaitu dengan mewafatkan para ulama. Ya, memang ulama yang benar ya, ulama yang benar. Robbani dicabut, diwafatkan. Maka orang bertanyanya bukan kepada ulama lagi, tapi kepada orang yang bodoh. Hingga orang yang bodoh tadi apa? Berfatwa tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Apalagi sekarang apa? Sudah gampang sekali ya. Dengan HP itu kan sudah lengkap, itu sudah ada ulama juga. Fatwa dari situ. Tanya apa? AI, ChatGPT, ya seperti itu. Seperti itu kalau Pak ini hukumnya Pak saya mau kaji dulu ternyata bukan ChatGPT beneran gitu. Nah, misalkan itu, nah itu kan nggak punya dasarnya ketika beda sama ini ada sekedar alat bantu saja. Tetapi kalau sudah ada dasarnya seperti mungkin lupa atau ini ya bisa jadi. Tapi lebih baik memang orang yang sudah mempunyai ilmunya belajar dan ilmu aku itu begitu sekali. Jadi bertanya kepada orang bodoh tanpa ilmu akhirnya apa? Menyesatkan, dia tersesat dan menyesatkan orang. Ini seperti itu, insya Allah. Ini jadi ayat yang mulai
yang demikian. Ya, karena mengikuti orang lain bodoh termasuk taklid, taklid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Ternyata meskipun satu ayat ternyata juga waktunya lepas juga ya, insyaallah. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Cukup ya, tidak ada yang nambahin. Cukup ya. Ya. Kita hanya membaca apa yang sudah dituliskan oleh para ulama penjelasannya, bukan kita menafsirkan ayat itu dari diri kita, bukan, tapi kita hanya seperti itu. Nah ini takdir juga apa tidak? Takdir, tapi selama ini apa memang nanti terpokok dengan dalil ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, demikian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.